Jaga Dracula. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 131. Apa kalian sudah yakin ingin bercerai? Gianna terbaring di lantai, menutupi wajahnya dengan satu tangan, dan melindungi perutnya dengan tangan lainnya. Tangisnya seketika pecah. Kamu memukulku. Berani-beraninya kamu memukulku. Selama 3 tahun menikah, kamu tidak pernah memukulku. Kamu bahkan tidak semarah ini saat perselingkuhanku dengan Cahya di waktu itu. Tapi sekarang berani memukulku. Kata Gianna tak percaya. Sean, kamu bukan laki-laki. Kamu bajingan. Keparat. Binatang. Sean memang tidak pernah memukul Gianna. Dia mencintainya. Sebelumnya Sean bahkan merasa sangat tertekan ketika melihat Cynthia menamparkan Gianna. Dia sampai memberitahu Cynthia untuk jangan menamparkan Gianna lagi di masa depan. Melihat Gianna melindungi perutnya, tiba-tiba Sean tersadar bahwa Gianna sama sekali tidak menggugurkan anaknya. Tadi dia hanya mengatakannya karena marah dan sengaja ingin membuat Sean marah. Sean buru-buru membungkuk untuk membantu Gianna berdiri dan bertanya, "Anak kita, kamu tidak menggugurkannya?" Gianna mendorong Sean menjauh dan berteriak, "Meskipun aku belum menggugurkannya sekarang, aku akan menggugurkannya sesudah bercerai darimu. Aku juga tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku punya pria lain di luar. Dia mau aku menggugurkan anakmu. Sesudah itu, dia akan menikahiku." Gianna melanjutkan, "Kamu kira aku ingin menggugurkannya? Kamu tahu betapa berbahayanya menggugurkan anak bagi seorang wanita. Mungkin aku tidak akan bisa hamil lagi. Jika aku ingin punya anak lagi nanti, kemungkinan untuk mengalami keguguran dan kelahiran prematur akan sangat tinggi. Apalagi, kehidupan kecil ini adalah buah cintaku denganmu. Bagaimanapun juga, kita sudah saling mencintai selama 3 tahun. Kamu kira aku tega melakukannya?" Kata Gianna sambil menangis sesenggukan. Sean menggertakkan giginya dengan begitu marah dan berpikir, ternyata Yoga si binatang itu yang ingin membunuh anakku yang belum lahir. Terlepas dari bagaimana hubungan antara Sean dan Gianna, anak itu tidak bersalah. Kakek Sean juga menjelaskan padanya bahwa jika itu memang anak dari keluarga Yuwono, anak itu harus dipertahankan. Tidak ada yang bisa menebak kapan kesialan dan keberuntungan akan mendatangi seseorang, karena tidak ada satu orang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sean mengambil beberapa lembar tisu dari atas kepala tempat tidur dan menyerahkannya pada Gianna sambil berkata, "Gianna, aku sarankan padamu agar tidak terlalu naif. Harta warisan keluarga besar tidak akan begitu mudah didapatkan. Jangan berpikir kamu akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan membunuh anak kita. Jika kamu bisa bertemu dengan bos asing seperti pemilik Facebook, mungkin kamu bisa menjadi istri triliuner. Tapi, menjadi menantu di sebuah keluarga besar di Indonesia tidak ada bedanya dengan menjadi mesin penghasil anak saja." Kata Sean lagi. Tak hanya sampai di sana, Sean melanjutkan, "Jangan kira dengan memiliki anak, kamu bisa memainkan peran penting dalam perusahaan keluarga. Meskipun kamu melahirkan anak, anak itu juga akan dibesarkan dengan disiplin oleh keluarga besarnya dan setelah tumbuh dewasa, mereka juga tidak akan memiliki hubungan yang dekat denganmu. Jangan selalu berpikir bahwa karena kamu cantik, maka kamu bisa menukar kecantikanmu itu dengan kekayaan." Pukas Sean. Gianna mengambil tisu itu dan melemparkannya ke arah Sean. "Tidak usah menasehatiku. Dasar bajingan. Berselingkuh saat istrimu sedang mengandung. Kamu memang tidak tahu malu. Keluar dari rumahku. Aku akan menceraikanmu sekarang juga. Aku tidak ingin melihatmu lagi." Bentak Gianna. Meskipun kata-kata Sean barusan diucapkannya karena sedang marah, dia memang ingin memberi nasihat pada Gianna.
Namun, Giana tidak mau mendengarkan dan tetap bersikeras percaya bahwa Yoga benar-benar akan menikahinya dan memberinya harta warisan ratusan triliun itu. Jika saat itu tiba, Giana hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Oke. Aku sudah berjanji pada Nenek Wanda untuk tidak menceraikanmu. Kecuali kamu sendiri yang berinisiatif untuk mengajukan perceraian. Kata Sean, hari ini aku tetap tidak mengingkari janjiku. Pernikahan yang salah ini akhirnya akan segera berakhir. Keduanya mengeluarkan kartu identitas dan dokumen lainnya, lalu turun bersama. Sean melajukan mobilnya dengan cepat dan tiba di pengadilan negeri. Setelah masuk, Giana masih saja menangis dengan sedih. Sepertinya hari ini adalah tanggal yang baik sehingga banyak pasangan yang ingin mengajukan perceraian di pengadilan negeri. Melihat seorang wanita cantik seperti Giana dengan mata sembab dan terlihat menyedihkan, seorang wanita parubaya berusia 40 tahun menghampirinya dan bertanya, "Dik, kenapa kamu bercerai? Apakah suamimu juga selingkuh?" Giana mengangguk sambil menyeka air matanya dengan tisu. Wanita parubaya yang agak gemuk itu pun menjadi marah. Semua laki-laki memang sama saja. Tidak ada laki-laki yang baik di dunia ini. Maki wanita parubaya itu. "Dik, aku juga sama sepertimu. Aku memergoki si brengsek itu berselingkuh. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Dalam situasi seperti ini, kamu harus menceraikannya dengan tegas. Atas dasar apa kita harus memaafkan laki-laki yang berselingkuh?" Wanita parubaya itu berkata lagi. "Tapi, Dik, aku tidak mengerti. Aku bisa mengerti jika suamiku berselingkuh dengan seorang mahasiswi. Bagaimanapun juga, aku sudah tua dan tidak bisa dibandingkan dengan gadis-gadis muda itu. Tapi, kamu begitu cantik. Kenapa suamimu berselingkuh? Apa dia buta?" Giana memelototi Sean. Kemudian segera menjawab, "Semua laki-laki sama saja. Mereka selalu menginginkan apa yang mereka belum miliki." Giana, cukup. Sebenarnya siapa di antara kita yang selingkuh terlebih dulu? Sean sudah tidak tahan lagi. Awalnya dia ingin segera menyelesaikan prosedur perceraian dengan damai. Bagaimanapun juga, mereka sudah menjalin hubungan suami istri selama 3 tahun. Selain itu, sekarang mereka juga sudah memiliki anak. Meskipun tidak bisa menjadi pasangan suami istri, setidaknya mereka masih bisa berteman. Giana jelas-jelas sudah melakukan kesalahan terlebih dahulu, tetapi sekarang dia berpura-pura menjadi satu-satunya korban. Bahkan jika apa yang dilakukan Sean dan Yuana bukanlah sandiwara, Giana juga tidak berhak memaki Sean seperti ini. Giana berkata, "Setelah rujuk, aku berani bersumpah bahwa aku tidak pernah berselingkuh. Ternyata kamu sengaja berselingkuh setelah rujuk untuk membalasku, kan? Kalau kamu memang begitu keberatan dengan perselingkuhanku waktu itu, kenapa dulu kamu mau rujuk denganku? Selain itu, kamu bahkan tidur dengan adik sepupuku. Kamu benar-benar tidak tahu malu." Giana berbicara dengan sangat keras, seolah-olah ingin semua orang yang ada di sana mendengar dan mengetahui kesalahan Sean. Setelah mendengar ini, wanita parubaya itu menghampiri Sean dan berteriak dengan keras, "Dasar keparat. Sebelum menikah, dia bebas melakukan apapun. Lagi pula, sesudah menikah, dia juga tidak pernah melakukan sesuatu yang bersalah terhadapmu. Tapi, bisa-bisanya kamu masih tidur dengan adik sepupunya. Bajingan sepertimu harusnya dikebiri saja. Benar, benar, benar. Laki-laki ini benar-benar bajingan." Selain wanita parubaya ini, para wanita lain yang ingin mengajukan perceraian turut datang dan berdiri di sisi Giana untuk menghiburnya. Sean tidak ingin berdebat dengan wanita parubaya ini. Dia juga memang tidak bisa berdebat dengannya. Biarkan saja orang mau memandang bagaimana. Jika dengan menjadi bajingan aku bisa bercerai dengan Giana, maka orang yang disebut sebagai bajingan ini bersedia mengakuinya.
Sean mengambil ponsel dan menghubungi Kepala Pengadilan Negeri, Juanda Cipta. Juanda sudah pernah menghubungi Sean sebelumnya, jadi dia masih menyimpan nomornya. Halo, Pak Juanda. Apakah sekarang Pak Juanda berada di pengadilan negeri? Saya dan istri saya ingin bercerai. Kami sudah tiba di pengadilan negeri. Dalam waktu kurang dari semenit, seorang pria parubaya berambut pendek dan berkemeja motif pun datang. Halo, Tuan Sean, Nona Giana. Saya Juanda Cipta. Juanda berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya dan meminta maaf kepada keduanya. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Pegawai yang memalsukan akta cerai sudah saya pecat. Maaf sudah menunda perceraian kalian sampai begitu lama. Juanda melanjutkan. Ketika saya lihat kalian berdua tidak kunjung datang, saya kira kalian sudah rujuk kembali. Jika memang begitu, saya ikut bahagia untuk kalian. Bagaimanapun juga, terkadang perceraian adalah tindakan impulsif sesaat. Mohon jangan menyalahkan saya karena menanyakan satu pertanyaan lagi. Apa kalian yakin dan pasti ingin bercerai? Episode 132. Benar-benar bercerai. Sean dan Giana saling memandang di saat yang bersamaan. Giana masih sangat cantik. Tidak peduli ketika dia sedang marah, tersenyum, atau ketika dia meneteskan air mata dan basah kehujanan. Namun, Sean tahu mereka berdua sudah tidak mungkin kembali menoleh ke belakang. Giana terus mengatakan bahwa Sean merasa keberatan mengenai apa yang terjadi di antara dirinya dan Cahyadi. Padahal sebenarnya bukan karena itu. Perselingkuhan Giana dan Cahyadi terjadi saat Sean belum mengungkapkan identitasnya. Meskipun kejadian ini juga sudah melukai Sean, ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa ditebus. Hal yang benar-benar membuat Sean merasa mereka tidak mungkin bisa menghabiskan sisa hidup bersama adalah karena mengetahui masalah yang terjadi antara Giana dan Yoga. Saat itu, Giana sudah menjadi istri seorang presiden direktur dan akan segera menjadi pewaris keluarga Yuwono. Meskipun mungkin tidak ada yang terjadi di antara Giana dan Yoga, meskipun mereka hanya berpegangan tangan, mereka tidak seharusnya seperti itu. Selain itu, begitu Sean tidak memiliki uang, sikap Giana terhadapnya benar-benar berbeda. Sean tidak menginginkan wanita yang hanya menginginkannya di saat kaya, tetapi tidak bersedia hidup di dalam suka maupun duka. Cerai. Ketika Sean mengucapkan kata ini, Giana juga mengucapkan kata yang sama secara bersamaan. Melihat sikap tegas keduanya, Juanda mengangguk. Kalian berdua, silakan ikut saya. Juanda membawa mereka ke sebuah ruangan dan berkata pada seseorang yang duduk di ruangan itu, Zahra, berdirilah dulu. Saya akan menangani prosedur perceraian untuk pasangan ini secara langsung. Oh. Pegawai wanita bernama Zahra itu melirik Sean dan Giana dengan terkejut. Juanda menangani akta perceraian keduanya secara langsung. Sean dan Giana pun kembali mendapatkan akta cerai berwarna ungu lagi. Juanda berkata, Tuan Sean, Nona Giana, kalian berdua telah resmi bercerai dan tidak terikat hubungan apapun satu sama lain. Kali ini saya sebagai Kepala Pengadilan Negeri Jakarta menjamin bahwa akta cerai ini resmi dan sah, dan tidak akan ada masalah seperti saat yang lalu. Sean tahu bahwa karena sebagai Kepala Pengadilan Negeri Jakarta, Juanda tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Pada detik ini juga, Sean dan Giana benar-benar sudah bercerai. 3 tahun. Lebih dari 3 tahun. Kenangan-kenangan masa lalu terus terputar di benak Sean. Sejak mereka pertama kali berkenalan, jatuh cinta, hingga pengkhianatan dan ketika mereka menganggap satu sama lain sebagai musuh. Benar-benar sangat menyedihkan. Setelah keluar dari pengadilan negeri, Giana tidak mengatakan sepatah kata pun pada Sean dan langsung pergi mengendarai mobilnya. Sean membuka ponselnya dan menyadari bahwa dia sudah tidak bisa menemukan kontak Giana di WhatsApp. Ini artinya Giana sudah menghapus atau memblokir Sean. Sean menghela nafas lega.
Sean memanggil taksi dan menginap di hotel murah terdekat dengan biaya inap 200 ribuan per malam. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini dia tidak pergi ke hotel mewah seperti Hotel Four Seasons. Sebenarnya Sean sangat bisa menamparkan wajah Gianna. Dia bisa saja membuat Gianna menyesali perceraian mereka dengan mengatakan bahwa pengusirannya dari keluarga besar adalah palsu. Namun, Sean tidak mau melakukannya. Sean yang tiba di kamar hotel pun bergumam pada dirinya sendiri. Jika bisa, aku harap seumur hidupnya Gianna mengira aku orang miskin dan keputusannya menceraikanku adalah keputusan yang tepat. Tok, tok. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Sean yang merasa heran pun bertanya, "Siapa?" Terdengar suara seorang gadis yang aneh dari luar pintu, seolah sedang berbicara sambil memencet hidungnya. "Tuan, butuh layanan kamar." Hotel murahan ini benar-benar berantakan. Sean mengerutkan keningnya, lalu berteriak ke pintu. "Tidak perlu. Buka pintunya dan lihat dulu." Gadis yang berada di luar pintu masih belum menyerah juga. Sejak awal Sean sudah merasa sangat kesal. Dia pun segera berdiri dan meneriaki pintu itu. "Jika masih tidak pergi juga, aku akan lapor polisi dan menyuruh polisi menangkapmu." Gadis yang berada di luar pintu pun kembali bicara dengan suara normalnya. "Kak Sean, ini aku." Suara Yuana. Barulah Sean berjalan untuk membuka pintu dan melihat bahwa gadis itu memang Yuana. "Haha, aku hanya bercanda denganmu. Aku hanya menguji karakter calon suamiku. Ternyata memang bagus sekali. Calon suamiku bukanlah orang yang suka bermain-main dengan wanita. Aku suka," kata Yuana dengan gembira. Sean menyuruh Yuana untuk masuk. Setelah menutup pintu, dia bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku menginap di sini? Kamu mengikutiku?" Yuana tersenyum dan menjawab, "Benar. Aku terus mengikuti kakak sejak kakak dan Gianna keluar dari pengadilan negeri. Kak Sean akhirnya sudah bercerai. Apa sekarang kakak sudah bisa mempertimbangkan untuk bersama denganku?" Mata besar Yuana yang berbinar menatap Sean dengan penuh kasih sayang. Sean menjawab, "Yuana, kita benar-benar tidak cocok. Sekarang aku hanyalah seorang gelandangan miskin. Sementara kamu seorang nona putri konglomerat keluarga elit di Jakarta. Aku sama sekali tidak pantas untukmu dan nenekmu juga tidak akan menyetujuinya." "Kakak tidak usah berpura-pura lagi," kata Yuana. "Aku tahu kakak masih bagian dari keluarga Yuwono. Cepat kembalilah menjadi seorang presdir lagi. Lalu nikahi aku. Aku ingin menjadi istri presdir." Sean tahu bahwa Yuana ingin bersamanya karena identitas yang dimilikinya. "Aku bisa dengan sangat yakin memberitahumu bahwa di masa yang akan datang, aku tidak akan menjadi seorang presdir atau semacamnya lagi. Kedepannya aku hanya akan melakukan pekerjaan biasa yang menghasilkan beberapa juta dalam sebulan dan hidup seperti orang biasa." Sean mengatakan ini bukan untuk membohongi Yuana, tetapi karena ini memang merupakan pemikiran Sean yang sebenarnya. Setelah apa yang dialaminya bersama Gianna, Sean menyadari bahwa wanita di Indonesia semuanya terlalu angkuh. Mereka semua hanya menyukai orang berduit, bos, dan para pemimpin. Begitu berada di posisi tinggi, tidak akan bisa membedakan jika seorang wanita benar-benar mencintaimu atau mencintai apa yang ada di belakangmu. Karena itu, Sean memutuskan untuk berhenti menjadi presiden direktur dan hanya akan menjadi orang biasa, lalu menjalin hubungan yang baru. Jika Sean benar-benar menemukan cinta sejatinya saat menjadi orang biasa, baru pada saat itulah dia akan memberitahukan identitas aslinya. Hanya seorang gadis yang bersedia menanggung suka dan duka bersamanya yang layak mendapatkan harta warisan ratusan triliun milik keluarga Yuwono. Tentu saja orang-orang seperti Gianna dan Yuana tidak layak mendapatkannya. Yuana jelas terlihat kecewa. Untuk apa menjadi orang biasa? Bukankah menjadi presdir jauh lebih baik? Gianna sudah sangat menyakitimu.
Apa kamu tidak ingin kembali menjadi seorang presdir yang berkuasa dan membuatnya menyesal? Sean menggelengkan kepalanya dengan mantap dan menjawab, tidak. Sean sudah cukup melakukan hal itu sekali. Dia tidak ingin melihat Gianna berlutut dan memohon ampun padanya lagi. Dia juga tidak ingin wanita itu mengganggunya lagi. Yuana, kembalilah, kata Sean. Terima kasih untuk bantuanmu kali ini. Kamu bersedia mengorbankan reputasimu untuk membantuku menyingkirkan kakakmu. Aku pasti akan memberi hadiah sebagai ucapan terima kasihku padamu. Tapi sekarang aku tidak punya uang. Tunggu sampai aku bekerja. Baru aku akan memberikan sesuatu untukmu. Yuana masih tidak percaya bahwa Sean benar-benar tidak punya uang. Jadi dia pun menjawab. Kakak baru saja bercerai dan suasana hati kakak sedang buruk. Aku akan kembali menemui kakak di lain hari. Setelah Yuana pergi, Sean mengisap rokoknya. Setelah itu, dia menghubungi Andi. Setelah bercerai, Sean tidak ingin kembali menjelma sebagai presiden direktur yang berkuasa dan mempermalukan musuh-musuhnya. Dia sudah tidak ingin memamerkan kekuasaannya lagi. Namun, balas dendam harus tetap dibalaskan. Cahyadi dan Yoga, dua orang yang sudah melecehkan Gianna ini, akan membayar mahal atas perbuatan mereka. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.